Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulihi Muhammadil amin. فشرح به الصدور وأمن به القلوب من الخوف إلا من رزقه عز وجل ونور به بصائر الصالحين والعارفين وجعله بداية للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. على قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Kiram Muhtaram, saya hormati Imam Kiram Ustaz Al-Syekhul Jiran, berdoakan semoga beliau sehat, panjang umur, tambah ilmunya, berkah dari rezekinya, berkah dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, juga anak-anak yang saleh dan salehah. Juga saya hormati yang berkeram Ustaz Susukanso, bacaan beliau banyak umur, sehat walafiat dan selalu dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga para pengurus BKM, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan iman takwa dan juga selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dipelihara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kudrah dan serta limpahan karunia-Nya kita berkesempatan malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas kajian kita, yang mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada para alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu marilah kita
suratul Fatihah, khusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit dan beri kesembuhan. Juga saudara-saudara kita bekerja karena dengan saat ini dalam kesulitan, kesusahan, dan Allah angkat kesusahannya diganti dengan kemudahan. Juga untuk pembangunan masjid kita, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan. Ala hadini wa ala kulli niyatin salih barakati al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih surat Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah ayat 214. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا
sengaja makhrajnya di aqsal halqi, yang di ujung tenggorokan. Bukan a, tapi itu di ujung tenggorokan. Ibu ba, ibu ba, mim sukun, mim disukun, mim makhrajnya yaitu syafatan, bertemu bibir atas dan bibir bawah. Jadi bibir atas dan bibir bawah bertemu. Ya. Hasib, cuma nanti hukumnya mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah nanti ada tiga, ya, ada idgham safawi, ada ikhfa safawi, terus ada idgham mutamassil atau idgham mimi. Di sini idgham safawi. Jadi di mana mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, ya, selain mim dan ba. Nah, semuanya itu masuknya ke idgham safawi, gampang. Pokoknya selain apa? Mim dan ba. Ingat tuh. Hasib awas ya, wasatul halqi, di tengah-tengah tenggorokan. Ya, letaknya makhrajnya, tempat keluarnya huruf ha itu di tengah-tengah tenggorokan. Ha hi hu, ha hi hu, ini tengah-tengah ini. Nah, temannya nanti a ri hu. Hasib, sin, sin, nanti ujung lidah dengan ujung gigi sari bawah. Sa, si, su, bas, sa, ujung lidah, ya, ujung lidah. Sin, nanti beda dengan shin. Kalau shin ada titik 3 di atas, nah itu makhrajnya di tengah-tengah lidah. Beda maksudnya. Kalau sin di ujung, kalau shin di tengah. Saya ingat tuh beda, ya, sin di ujung, kalau shin ngomongnya harus benar, tapi sin bukan sin, ya, shin. Saito, tapi sin. Hasib. Nah, ini huruf qalqalah ba sukun di tengah-tengah kalimat. Ini qalqalahnya qalqalah sugro. Qalqalah apa? Sugro. Jadi huruf qalqalah sukun di tengah-tengah kalimat. Ya, huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah baju di toko berapa tuh? 5. Ba, jim, dal, o. Itu ya, itu supaya gampang. Baju di toko siapa? Gitu ya, baju di toko, itu supaya gampang itu singkatan. Jadi ba, kalau di tengah-tengah sukunnya itu sugro. Kalau di ujung kubro, ya, seperti qul huwallahu ahad. Nah itu kubro. Jadi dal itu kan baju, di itu dal, kub mujadid, oktobajid dal. Kedal itu termasuk berkorban. Kalau di ujung, nah itu qalqalahnya kubro. Awas ya. Jadi qalqalah itu membunyikan huruf dengan suara memantul. Mantul. Jadi yang 5 itu, ya, ketika sukun atau diwaqaf nanti mantul. Bukan mantap betul loh.
disingkat-singkat. Maksud mantul itu mantul gitu ya. Mantul nengkot lagi gitu. Bahasa Inggrisnya mah nengkot deh. Gitu ya, ahad de, nah gitu. Tapi jangan disengaja makan simpul gitu toh. Jangan terlalu gitu. Ya. Karena ada biasa kita suka berqul huwallahu ahad. Ada lagi yang paling parah ahad. Dari mana ya makhluknya? Qul huwallahu ahad. Ahad dari itu. Awas ya, hati-hati. Karena keseringan, karena sering dan saking hafalnya gitu. Itu nggak usah mikir tuh ya. Gitu ya. Surat Al-Ikhlas itu nggak usah mikir tuh. Apa? Bangun tidur disuruh baca surat Al-Ikhlas. Apa? Insyaallah. Dia itu hebatnya surat Al-Ikhlas, mudah-mudahan masjid kita juga hebat. Insya ikhlas, hebat ikhlas itu. Nah nanti orangnya mukhlis atau khalis. Dia orang yang isinya, orang yang membangunnya, orang yang jumbangnya. Mukhlis, orang yang khalis, benar-benar ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun gak ada air juga ngaji terus. Saya jadi gak enak nih. Aduh, gak apa-apa ya. Inilah bedanya gitu ya. Kalau yang ngomong emang harus ada airnya kan. Ada. Bukan itu. Ya Allah, kalau jadi keluar airnya terus. Alhamdulillah. Yang penting ikhlas. Dan hasib, awas ya, mantul tuh. Hasib tumma. Kalau ta nanti sama, ta juga ini ujung lidah. Cuma kalau ta itu bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Tak gitu. Jadi ujung lidah bertemu dengan pangkalnya, ya. Jadi bukan giginya, pangkalnya. Tak. Jadi bukan gigi tapi pangkal. Ta, itu, bat, itu tak. Nasib tum, nah, ini mudah tadi syafatnya perpaduan bibir atas dan bibir bawah. Atau 5 ya. Udah 15 menit. Lanjut ke udah nih. Udah dulu makhluknya ya. Kalau sampai 1 ayat wah biasa jam 12. Kira-kira ikhlas apa ya kalau sampai jam 12? Jadi ikhlas, kita gak ikhlas. Ya Allah. Masya Allah. Pengajimannya yang penting sedikit-sedikit ada ya. Ya, terus kita ke tafsirannya. Harus diingat ya. Tadi berapa huruf harus ingat. Nah, besok jangan sampai lupa. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Am-hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ala rasulil haqiqatul nur. Am-hasibtum, ataukah kamu mengira, situ itu mengira, menyangka, anta duhulul jannah, bahwa kamu akan masuk ke dalam surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan, cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ini pertanyaan buat kita. Apakah kita menyangka akan masuk surga, padahal kita itu belum datang atau belum diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti cobaannya orang-orang yang terdahulu sebelum kita.
Makanya mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, ketika kita mau masuk surga harus siap coba, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa ujiannya, gitu ya? Masatuhumul ba'sa. Orang-orang terdahulu itu ditimpa apa? Ba'sa itu kemelaratan. Wah, ini udah lewat kayaknya kita ya. Kita pakai udah kayaknya deh ya. Udah kayaknya dulu. Belasan ya. Masya Allah. Tuh, diuji dulu. Sama orang-orang dulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kemelaratan, kefakiran. Wadoro itu penderitaan, menderita dulu. Masya Allah. Ya, makanya tidak mudah. Ya, makanya tidak mudah. Masa sih tempat yang tinggi, tempat yang paling indah, ya, tidak ada lagi tempat yang paling indah di akhirat nanti itu kecuali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa gak ada syaratnya kan gitu, Bos? Masuk mall aja sekarang ada syaratnya tuh ya. Terus nunjukin apa? Waduh, kita gak punya. Untung ada untungnya. Ya Allah, seperti itu. Masuk mall saja sekarang ada syaratnya, apalagi masuk surga. Gitu ya. Jadi kita harus siap diuji. Nah, di antaranya kefakiran, kemelaratan dan juga penderitaan. Insyaallah. Selanjutnya wazulzilu. Nah, dan diuji apa lagi? Digoncangkan. Ya Allah, dengan berbagai macam cobaan. Seperti sekarang, ya Allah, kocak banget. Bukan hanya di negara kita, bukan hanya di Kirana Cibitung saja, sama di Grama pun juga sama. Gitu ya, dikocak semua, dikocak. Bukan hanya di Jawa Barat saja, di Jawa Tengah terus. Dia seluruh Indonesia juga dicoba, digoncang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ternyata ujian. Ini ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, makanya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan kesabaran. Ya, kekuatan kesabaran dalam menghadapi ujian, cobaan yang Allah berikan untuk kita, biar kita lulus. Dengan ujian juga ada yang lulus, ada yang enggak. Kira-kira yang dapat ijazah yang lulus apa yang enggak? Yang dapat ijazah kira-kira yang lulus apa yang enggak? Yang lulus. Maka minta kita kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa sabar, tawakal menghadapi seluruh ujian. Masya Allah. Rasa apa ya? Ya kalau anak-anak kita gitu ya, juga sama diuji gitu. Anak kita juga sedang diuji sekarang. Biasanya sekolahnya enak ya, masuk sekolah bareng-bareng rame-rame belajarnya. Sekarang di rumah, terus diuji lagi siapa? Ibunya. Yang sering ngajarin ibunya apa bapaknya? Diuji lagi ibunya ya. Suruh jadi guru, udah jadi koki, ya, cleaning service, laundry, ditambah lagi, ya Allah. Jadi harus jadi guru, ya Allah. Gitu ya. Makanya ini satu pelajaran, benar-benar pelajaran buat kita. Kita ambil hikmahnya, Pak. Kita ambil hikmahnya. Masya Allah. Ternyata seperti itulah susahnya ngedidik. Gitu ya, 1-2 saja nih sudah puyeng. Apalagi ngajarin sampai 40. Sudah. Makanya jangan sering-sering ngomongin ustaz gitu ya.
dikit-dikit bayaran, dikit iuran. Ternyata terasa sekarang ya, ngajarin 2 aja, 1 aja anak itu, ya Allah. Pusingnya dia, ya Allah. Apalagi kalau guru-guru yang punya pondok yang banyak sampai ribuan, jadi yang besar pondok itu sampai ribuan ya. Ya Allah, kita mah 5, 10, 20 udah pusing. Betul ya? Apalagi ribuan, Masya Allah. Itu buat pelajaran buat kita, supaya kita ada dalam diri kita apa? Rasa peduli ke orang lain. Ternyata seperti itu. Ngajari itu ternyata. Ya. Nah, kalau bapak-bapak kayaknya santai-santai aja. Iya Ustaz, ya tenang aja. Allah, seperti itu. Dan emang sebenarnya yang wajib ngajarin anak-anak kita itu adalah kita. Sebenarnya gitu. Dan nanti yang akan ditanya itu bukan gurunya, tapi kita orang tua. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Abbas, dia dalam menafsirkan barang kamu pun dari lawan itu muslim. Jadi wakila asadun nas adaban yaumil kiamat man jahila ahlu. Dikatakan bahwa manusia yang paling berat, yang paling dahsyat siksaannya nanti pada hari kiamat adalah man jahila ahluhu, orang yang memiliki keluarga yang bodoh terhadap agama. Jadi jahilnya jahil agama, bodoh terhadap agama. Karena zaman sekarang nggak ada yang bodoh Pak. Betul ya, pada pinter-pinter umum, yang umum gitu. Tetapi dalam pendidikan agama ini jadi masalah. Itu kan kadang kalau kita ada orang tua gitu ya, senang kalau anak kita ahli matematika yang bagus, bahasa Inggrisnya bagus, gila pada agama jelek apa pada agama ini kan dia ngomong. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, gitu ya. Makanya jaga anak-anak kita, jaga. Itu amanah Pak ya. Amanah yang nanti akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi hati-hati. Kita punya anak, periksa, cek. Dia anak kita itu sudah bisa baca, tulis Quran apa belum? Wajib, walaupun Ustaz kita juga belum bisa. Harus jangan sampai, makanya kita belajar nih. Ada guru kita, kita belajar baca tulis Quran supaya lancar. Gitu ya. Ketika kita ngajar anak kita nggak malu kita. Betul ya, Insya Allah. So, istri kita cek bagaimana cara wudhunya benar apa enggak. Allah, itu tanggung jawab kita Pak. Berat jadi suami itu. Jangan dianggap remeh. Ngopi, rokok, enak. Itu ya Allah. Padahal berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Gitu kan. Setiap pemimpin nanti akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Ini yang berat. Belum kita mempertanggungjawabkan atas diri kita, belum kita mempertanggungjawabkan atas istri kita, anak-anak kita. Kalau kita jadi ketua RT berarti RT pulang. Lingkungannya, keluarganya kenal, yang RW sama. Itu berat, jadi pemimpin itu gak gampang. Apalagi satu negara. Makanya badannya gak nambah-nambah gitu. Ini mikirin problem rakyat gitu. Makanya kasihan Pak, jangan terlalu dibully ya, kasihan. Ini Masya Allah, ini orang kayak gampangin aja urus negara itu. Betul gak? Ini kita bukan ngebelain, bukan. Maksudnya kita repot-repot amat, betul gak? Urusan kita aja belum tentu selamat kita.
ngurusin orang lain lagi. Betul kan? Ini harus jadi pelajaran. Kan sekarang kita udah di tahun baru kan, tapi nggak terasa tahun barunya. Iya, kalau tahun baru kita nggak terasa karena nggak ada petasan. Kalau dulu, zaman dulu kita di kampung beduk segala macam rame, opor, sekarang nggak boleh ya. Opor, makanya terasa tahun baru. Sekarang nggak boleh kemana-mana sudah. Makanya gimana ya, saya masih tahun-tahun kemarin padahal sudah tahun. Nah tahun baru itu harus baru lagi. Awasnya yang dulu-dulu kesalahan-kesalahan kita yang suka ngomongin orang, gibahin orang, nyaci maki orang, zolimi orang, ngasuhin orang, udah tinggalin. Awasnya sekarang lembaran baru di tahun baru itu harus jadi lembaran baru. Kita tata kehidupan kita. Betul, kalau jadi pengen negara kita balas dan bayi badan darpun golpur, tata sebenarnya keluarga kita dulu. Karena keluarga itu adalah apa? Bagian terkecil daripada negara. Ngurus keluarga saja gak bisa, apalagi ngurus yang lebih luas lagi kan. Masya Allah. Betul, kita saling menghargai sekarang ya, saling menghargai, terus saling menghormati dan introspeksi itu yang paling penting. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu hadis Rasul. Jadi hisab dulu, introspeksi dulu kita sebelum nanti kita diintrospeksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti nggak bisa ngebohong kita. Di dunia kita bisa ngebohong, bisa itu, bisa membalikkan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, bisa ketika di dunia. Tetapi ketika kita sudah di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Ada kata itu, nggak ada sogokan. Nggak bisa nyogok, enggak. Itu ada tahu HP keluar habis sekarang nggak ada nanti. Itu ya layang fa'umalun malaban ilaman atau di qalbin salim gitu. Tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya harta benda, itu nggak ada. Anak itu nggak ada, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah di qalbin salim dengan hati yang selamat. Itu makanya kita harus selamat. Jangan namanya saja selamat, tapi kita nggak selamat. Maaf ada yang selebih. Itu ya, betul kan? Itu ya, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang introspeksi diri kita. Introspeksi itu apa? Nah, kita itu berasal dari mana? Kita sedang di mana? Gitu ya. Terus akan ke mana? Tuh. Nanti tinggal di kan gitu. Itu menjadi pertanyaan kita. Jadi ketika kita di dunia gitu ya, nanti ke alam kubur saja. Selamat apa enggak nanti kita di alam kubur? Kenapa? Karena cerminan akhirat nanti. Ketika di alam kubur, di alam barzakh kita selamat, maka kehidupan selanjutnya akan lebih selamat. Tetapi ketika kehidupan di kuburan itu pahit, sedih, disiksa, berarti kehidupan selanjutnya akan lebih pedih lagi. Nah, pertanyaannya bagi kita, selamatkah kita di alam kubur? Oh, kan? Itu jadi kalau kita yang refleksi, ganggu kita apa ya? Pikirin hal-hal yang kagak bener, ngurus-ngurusin orang lain, ngapain? Jadi ya kita juga banyak urusan. Ya, kita kembali lagi. Ya tuh, wazulzil hatta yaqulu rasul walladzina amanu ma'a, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman itu mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang gitu, masya Allah tolong kita. Ini ya Allah, sekarang kondisi sudah seperti ini, sudah terasa Pak? Terasa. Dan serba susah. Itu ya, masya Allah. Kapan datang pertolongan
Allah. Qala Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, lama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika baginda Rasul masuk ke Madinah, ishtadda ad-dararu alaihi, maka bertambah berat kesulitan yang dihadapi Rasul, bertambah berat kesulitan yang dihadapi oleh para sahabat yang muhajirin, insyaallah. Li'annahum kharaju ila malin. Kenapa? Susah kenapa? Li'annahum kharaju ila malin. Karena mereka keluar dari Mekah menuju Madinah bila malin, tidak bawa harta. Bayangin Pak. Wa tarafu diyarahum wa amwalahum, mereka meninggalkan rumah, meninggalkan harta bendanya di aidil musyrikin, di dalam kekuasaan orang-orang musyrik. Masya Allah, bayangin Pak, itu ya, kagak bawa apa-apa. Ya Allah, kira-kira kita bisa kalau hijrah seperti itu? Kita mau kalau pindah rumah saja sebelah di bawah, betul tak? Gua dibawa takut di sana nggak bisa hidup kan gitu, betul ya? Insya Allah. Tapi ini awas, ini perjuangan bagi Rasulullah SAW. Makanya hijrah itu jadi tolak pertama kali, gitu ya. Makanya disebutkan hijriyah, gitu ya. Oh, tahun hijriyah. Kenapa? Ini momentum hijrah itu tolak pertama. Itu tolak pertama dalam berjuang. Hijrah dulu kan, hijrah dari sana pindah ke sini kan. Ya Allah, wayahnya begini dulu gitu. Ya Allah, tapi kita hijrah, berjuang. Kita sedang berjuang li'i'la'i kalimatillah. Kita sedang apa? Meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat, awas ya, semangat dalam berjuang. Rasul saja dulu ketika hijrah tidak membawa apa? Sing yakin, harus yakin. Dia selama kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat banget ya. Semangat. Mungkin baru 17 Agustus ya. Agustus. Masa udah semangat loyor tuh ya tadi. Ya Allah. Ya, kalau dikaitkan lagi dengan 17 Agustus, waduh, lebih panjang lagi. Harus banyak bersyukur. Kita masih bisa ngaji, gitu ya. Masih boleh ngaji, masih bisa ngaji, masih bisa sholat berjamaah bareng-bareng, masya Allah. Sisa silaturahim itu, walaupun cuma air doang kan, gitu ya. Apa? Bukan ini, bukan singgung lagi. Gitu ya. Tapi apa? Semangat. Itu yang penting Pak. Semangat berjuang. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau biaya terus matu tanpa kita berjuang, betul kan? Apalagi nunggu bantuan. Lihat, susah ya? Susah. Tetap berjuang. Bismillah kita tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Terus wa adharatil yahudul adawata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu banyak sekali Yahudi di Madinah. Mereka itu apa? Terang-terangan itu menyatakan permusuhan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama juga orang nggak punya, betul nggak? Nama juga orang nggak punya. Kira-kira dimuliakan apa dihina kira-kira? Ustaz nggak punya apa-apa kan itu biasa. Gitu. Contoh aja nih, kalau kita insya Allah ada seperti itu. Perjuangan Pak, perjuangan. Pasti nih kita ngebangun masjid palsu banyak sekali. Itu ya, itu perjuangan Pak. Ya pasti ada selenting apa sih?
Nah gitulah, omongan-omongan yang bilang diri gitu masih ada. Ini namanya perjuangan seperti itu. Kita belum seberapa, Pak. Dia belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan baginda Rasul dan para sahabat. Insyaallah. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Maka turunlah ayat ini jadi asbabun. Semua banyak versi-versi ulama ahli tafsir, banyak sekali di sini disebutkan. Cuma diringkas saja, satu aja asbabun ini. Wal makna ayat. Kemudian apa makna ayat yang di atas tadi? Ya, maka pentingnya kita mengkaji tafsir itu biar enak, Pak. Biar nanti ahli tafsir yang menjelaskannya gitu. Karena kita bukan ahli tafsir, bacanya juga karena ada harokatnya. Ya. Kalau Quran nggak ada harokatnya, pusing-pusing. Ya, agak Quran ada sobek dikit, tapi apaan sih? Enggak apa gitu. Ya Allah, gitu ya. Nah, kita baca tafsirnya. Ima bil barakahnya. Wal makna ayat, makna ayat tadi amhasibtum, maknanya ini al-dhanantum ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang mukmin, apakah engkau mengira, apakah engkau menyangka anta dukhulul jannah bisa masuk ke dalam surga bil muzaradil imani bi wa tasdiqi rasuli, hanya dengan mengandalkan iman kepadaku, kata Allah, hanya mengandalkan iman kepada Rasulku. Duna an ta'budullaha bi kulli ma allafakum bi, tanpa kamu beribadah kepada Allah dengan segala sesuatu kewajiban yang telah Allah berikan kepada. Makanya kewajiban sholat, puasa, zakat, ibadah haji itu merupakan apa? Ujian buat kita. Ya, ujian buat kita. Buat apa? Buat kita bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ridho, Allah sudah ridho kepada kita, kita akan gampang masuk ke dalam surga. Yang cari kita ridho, itu yang dicari itu adalah ridho. Contohnya aja kalau kita banyak anak nih, ini anaknya pada banyak atau sedikit? Ada. Kalau orang-orang tua kita dulu banyak sekali sampai ke 11-an, no? 11-an. Saya punya uang sampai 12, no? Hebat itu kan. 12 kebayang kan? Pasti di antara anak-anak itu ya ada yang nyenengin, kan ada penurut, ada yang bandel banget. Ada kan? Ya ada gitu. Coba kira-kira kalau kita miliki anak banget gitu soleh, disuruh apa ngapain sekarang nurut, kira-kira kita hidup nggak? Senang nggak? Kira-kira yang dia pinta diusahain apa enggak? Usahain. Nggak punya juga, minjem, utang-utang gitu. Gitu ya. Insyaallah. Demi apa? Anak kita yang tercinta. Seperti itu karena sama. Ketika Allah sudah ridho, ketika Allah sudah ridho, apa yang kita inginkan, apa yang kita pinta, jangankan apa sesuatu yang belum terucap, Allah nanti sudah kasih. Insyaallah. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Gitu ya, Masya Allah. Makanya yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji, gitu ya. Ya Allah, duduk. Ini udah berapa posisi kita tuh? Kan kalau ngaji berbagai macam posisi. Ya Allah, kita mendengarkan pengajian. Walaupun sebentar, tapi beratnya minta ampun. Belum bujurnya panas. Kalau nggak bujur panas, ininya matanya berat. Apalagi kalau ngajinya subuh, kelas berat. Ya Allah, tapi kita bisa, gitu ya, Masya Allah. Itu kenapa? Karena kita mengharap ridho
Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wattalakum bis-sabri alaihi. Dan Allah mencobamu dengan apa? Supaya kamu bisa bersabar. Jadi Allah nyoba kita itu supaya kita bisa bersabar dan juga bisa bersyukur. Karena cobaan itu bukan hanya yang pahit saja, tetapi yang manis pun itu adalah cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita dicoba dengan yang manis-manis itu kadang-kadang nggak terasa bahwa itu ujian, padahal itu ujian. Ketika kita diberi anugerah ya Allah, diberi nikmat yang lebih oleh Allah, nah kita ujiannya harus bisa apa? Bersyukur. Ketika ditimpa apa kesulitan, kesusahan, kekurangan, kehidupan dan sebagainya, nah kita diuji untuk bisa apa? Sabar. Sebenarnya kuncinya syukur dan sabar. Ini dia ditimpa kenikmati, dikasih kenikmatan, bersyukur. Ditimpa musibah, kesulitan, bersabar. Ya, itu kuncinya. Waduna ayyana lakum adal kufar, tanpa memperoleh kekerasan daripada orang-orang kafir, tanpa kefakiran, tanpa kesusahan di dalam apa? Di mujahadatil adu. Kalau dulu itu kesannya apa? Menghadapi musuh yang nyata dan juga musuh yang tersembunyi. Gitu ya, orang-orang kafir itu benar-benar memerangi gitu. Bahkan ingin membunuh baginda Rasulullah SAW, membantai orang-orang muslim. Hal itu bermujahadatil adu. Gitu ya. Makanya kalau kita sekarang perang belum seberapa gitu. Kalau dibandingkan dengan perjuangan baginda Rasulullah SAW dulu, itu belum seberapanya. Insya Allah. Makanya jangan mengeluh, kita sama-sama bergandengan tangan, berat sama dipikul, ringan sama jijik. Enak dapat. Enak gotong royong. Kalau dulu kan gitu, bangun rumah saja dulu mau buat kalau sekampung, gitu ya. Sekampung kalau dulu, Insya Allah sehari juga beres. Ya sekampung ada batu. Coba lihat sekarang Pak. Kalau di kampung kita lihat sekarang yang sering gotong royong kagak ada. Gitu ya. Sekarang ini masjid saja di kampung pakai apa? Kuliah kan. Kalau dulu bangun masjid kagak ada strukturnya, Masya Allah. Makanya sekarang nilai-nilai itu sudah terkikis, sudah mulai meledak. Makanya dalam momentum tahun baru ini kita pererat ya tali silaturahmi di antara kita, kebersamaan, kekompakan, kegotong royongan. Masya Allah. Biar apa? Cita-cita kita cepat terwujud, gitu ya. Masjid kita mudah-mudahan cepat selesai. Insya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Walamma ya'tikum mana sih? Fal baksa tadi ada baksa, ada dorok, gitu ya. Yang dimaksud dengan baksa adalah tajibul jihadil khair wal manfaat. Jadi baksa itu adalah ditutup dari kebaikan, dia wal manfaat dan kemanfaatan, sempit, susah banget itu. Nyari kebaikan itu susah, nyari orang baik itu susah. Yang ada sekarang kita susah apa sudah nyari orang baik. Insya Allah masih banyak kalau dikira insya Allah. Dan juga sempitnya kemanfaatan, ya Allah, manfaatnya susah.
Iya. Wal darur, nah kalau darur kita menjihati syar wal afat wal alam. Nah kalau darur disebutnya apa? Terbuka dari arah apa? Syar, keburukan, kejelekan. Apalagi al-afat, bahaya, al-alam, kesakitan seperti itu. Oh, maka Rasulullah ala inna nasrallahi qarib. Ala ingatlah ya, anna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Mas ya. Dia pertolongan Allah itu sangat dekat. Jangan takut. Ya. Kita yang sedang memperjuangkan ya, agama Allah, jangan takut. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Jangan takut, Pak. Jangan takut. Allah akan selalu menolong kita selama kita mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tadi harus bisa sabar di dalam menghadapi ujian biar kita semuanya lulus, dapat ijazah selamat di mana? Di dunia wal akhirah. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ini yang jadi tujuan hidup kita itu. Jangka pendeknya di dunia, ya, jangka panjangnya di akhirat. Jadi harus ada tuh, dia jangka pendek dan jangka panjang. Kita harus memikirkan keluarga, memikirkan anak, kan gitu ya. Pendidikan bagaimana sampai perguruan tinggi itu, sampai menikah dan sebagainya. Nah nanti bagaimana cara supaya keluarga itu semuanya selamat nanti dia dalam menghadapi pengadilan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, biar selamat nanti bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya semuanya. Gitu, Masya Allah. Maka carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijabatul minallah min qaumi minhum. Ini maksudnya apa? Ijabah dari Allah, ya. Untuk siapa? Untuk Nabi dan para sahabatnya. Ini ya. Ini apa sebutnya? Jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijabah langsung enggak? Dia kan doa kita pengen ijabah itu langsung dijawab Allah, langsung dibalas Allah. Jangan takut, dia jangan takut. Suka ada pertanyaan, doa, tengah malam dia bangun, pagi-pagi gitu aja nggak ada perubahan. Dia ada orang yang sering sudah gitu. Pada saat semua ibadah sejalan ketinggalan gitu. Kok saya susah banget gitu. Jadi bisa kasih sayang Allah dialokasikan kepada yang lebih urgent, ya. Yang diantaranya apa? Dosa. Itu ya. Kita berdoa nih. Kita pengen, ya Allah, pengen rumah atau bagus gitu. Ya Allah, pengen kendaraan lagi yang bagus, ya Allah. Iya. Terus kita itu banyak apa? Banyak dosa. Ya banyak dosa. Nah nanti kita diselamatkan dulu. Iya. Contoh. Ketika kita naik motor, kita pagi-pagi subuh itu atau malamnya kita berdoa ke Allah gitu ya. Pengen yang tadi disebutin gitu. Pas kita mau berangkat kerja gitu ya, kita buru-buru gitu. Kita mau nyenggol atau nabrak kendaraan. Ternyata selamat gitu. Gak sampai nabrak atau gak sampai terlindas truk dan sebagainya. Nah itu alokasi Allah yang lain. Dari apa? Dari ijabah doa kita semalam tadi. So, kita diijabah Allah dikasih mobil, kasih rumah baru, tapi mati. Mending selamat, motor ya biasa-biasa saja lagi. Mobil yang kemarin kayaknya
Gitu ya, mending begitu apa mending mobil baru, rumah baru, tapi meningkat. Betul gak? Itu mending selamat, betul gak? Kenapa? Karena itu gak ada artinya sama sekali dibandingkan selamat. Tuh, kadang kita suka sujud ke Allah. Intinya suka sujud ke Allah gitu. Doa-doa itu gak dijawab baik, gak dijawab. Ternyata Allah alokasikan kepada yang lebih bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena Allah tahu. Karena Allah yang nyiptain kita. Kira-kira kalau kita bikin motor, contohnya kita jadi insinyur bikin motor, kita yang bikin nih. Pasti segala sesuatu yang bergerak dengan motor kita tahu, betul gak? Yang penting buat motor kita sebagainya, betul. Iya, sama dengan Allah. Allah Maha tahu yang paling kita butuhkan. Sekarang itu tahu. Cuma kadang kita gak sadar. Ya Allah. Itu ya, banyak duit dan sehat mending mana nih? Mending mana coba? Banyak duit apa mending sehat? Sehat banyak duit. Susah banget. Itu kan, kita mah dijamak terus gitu ya. Ya Allah. Insya Allah ya. Jadi kalau kita ininya karena Allah, insya Allah dua-duanya dikasih. Dua-duanya dikasih, cuma nunggu waktunya kan gitu. Oh sih, cuma nunggu waktunya. Gak mungkin semuanya dikasih. Yang ini hari ini, nanti ada besokan. Itu semua juga akan dikasih Allah. Cuma ada waktunya. Itu kita bayangin ya. Kalau semuanya diambil, semuanya diambil dalam waktu yang sama, kira-kira gimana yang terjadi? Ayo, kita buat hajat semuanya dibalikkan ke Allah gitu. Ayo, gitu. Enggak. Ini waktunya di si A, terus si B, si C itu aturan Allah. Itu hal yang kotor saja seperti itu, apalagi yang baik. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuh. Tinggal sabar aja kita menghadapi hidup. Itu enak kira-kira kalau sabar. Ya enak diucapinnya Ustaz gitu. Dilaksanainnya perih juga tempat. Jadi ya kan perih tidak perih harus dijalani dengan sabar. Kita belajar sabar, kita belajar ikhlas. Masa tidak ikhlas, kita gak bisa ikhlas. Insya Allah cukup ya. Mudah-mudahan manfaatnya memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan berkah untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasar dan usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, berkah anak-anak kita, keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita, termasuk kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan seperti kabul dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan di antara kita, permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah, kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita dengan doa nanti subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.